Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1631 Yang Mulia Iblis Bintang 92. Murid-murid utama dari Istana Dunia Bawah, Istana Tujuh Dewa, Paviliun Hujan Darah, Sekte Iblis, dan Gerbang 100 Hantu mengerutkan alis mereka karena orang ini terlihat sedikit familiar. An Liuyan, apa yang kamu lakukan? Murid kepala Istana Dunia Bawah, Chen Yu, berbicara. Ini segera membuat murid kepala lainnya terkejut. Sekarang mereka melihat orang itu lagi, wanita ini terlihat mirip dengan An Liuyan, meskipun mengenakan topeng yang menutupi setengah dari wajahnya. Sekarang setelah Chen Yu menyebutkannya, orang ini memang tampak mirip dengan An Liuyan. Apa yang kalian lakukan? An Liuyan tersenyum. Kami sedang menunggu Yang Mulia dari Gerbang Iblis. Saya tidak percaya Anda belum menerima informasi tentang itu. Chen Yu berkata dengan dingin. Mereka menyelinap ke medan perang tandus kuno untuk mencari peluang dan menerima berita bahwa Yang Mulia dari Gerbang Iblis akan mengumpulkan mereka di medan perang tandus kuno. Mereka awalnya tidak mempercayainya, tapi tidak ada yang bisa memalsukannya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang berani bertindak gegabah. Oh, begitu. Lalu, mengapa kalian tidak berlutut saat melihatku? An Liuyan melepas topengnya dan tersenyum, memperlihatkan wajahnya yang sempurna. Di hadapan kecantikannya, bahkan bulan pun menjadi lebih redup. Sementara semua orang terkejut, An Liuyan mengeluarkan sebuah medali perak dengan ukiran iblis berdarah di atasnya. Ada 9 bintang di atas kata itu, dan seluruh medali memancarkan aura yang aneh. Setelah melihat medali itu, wajah para murid Sekte Iblis lainnya berubah. Tapi mereka hanya tertegun sebentar sebelum mereka berlutut dan menangkupkan tangan mereka. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Sebuah suara berseragam bergema di lembah. Chen Yu menangkupkan kedua tangannya sambil terkejut saat melihat medali itu. Murid-murid kepala Sekte Iblis lainnya juga bertukar tatapan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin An Liuyan bisa menjadi Yang Mulia Iblis Bintang 9? 3000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis tak berperasaan bertempur di era tergelap, semua kekuatan iblis di dunia, selain dari Sekte Bulan Darah, dikelola oleh Gerbang Iblis. Seorang Yang Mulia dari Gerbang Iblis memiliki otoritas hidup dan mati atas murid-murid Sekte Iblis lainnya. Impian terbesar dari setiap murid Sekte Iblis adalah bergabung dengan Gerbang Iblis dan menjadi seorang murid. Tapi ambang batasnya tinggi, dan bakat mereka dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang setelah masuk. Sulit untuk berhasil melewati ujian. Setelah berhasil melewatinya, jarang ada yang mendapat nilai 9 bintang karena Gerbang Iblis akan secara serius membina orang tersebut dengan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi gadis suci. Tapi bagaimana itu mungkin? Murid utama Istana Dunia Bawah bingung. Dia hanya mendengar bahwa Gerbang Iblis mungkin mengirimkan seorang Yang Mulia, tapi dia tidak mempercayainya. Domain tandus kuno diperoleh oleh Kaisar Pedang sejak lama dan menjadi milik Kekaisaran Naga Ilahi. Dengan dua raksasa ini, tidak ada kaisar lain yang berani mencelupkan tangan mereka ke domain tandus kuno. Selama kaisar tidak muncul, tidak ada yang berani bersaing dengan Sein Pedang Bercahaya, bukan Tanah Suci atau Gerbang Iblis. Master Pedang Yao Guang memalsukan namanya dengan mengambil nyawa banyak orang suci. Di masa lalu, ketika para jenius Sekte Iblis memasuki domain tandus kuno, mereka akan mempertahankan profil rendah. Jadi itu melanggar aturan bagi murid Gerbang Iblis untuk muncul. Apa mereka pikir Sein Pedang Bercahaya akan mati dan tidak lagi ikut campur di domain tandus kuno? Karena Gerbang Iblis memiliki seseorang yang datang ke sini, apakah itu berarti Tanah Suci lainnya juga memiliki orang? Tapi kenapa itu An Liuyan? Saya di sini untuk mencari teknik pemurnian tubuh klan naga di Istana Suci Naga Biru, seni menembus langit naga biru. Jadi lakukan yang terbaik saat memasuki Istana Suci Naga Biru, dan kematian bagi siapapun yang tidak patuh. Suara An Liuyan terdengar dingin saat dia memancarkan aura naga dewa yang menakutkan yang membuat semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kami telah menerima pesanan Anda. Ye Qingxuan dan Gu Ruochen kembali ke lembah salju rasi bintang suci 2 hari kemudian. Kakak senior, apakah Anda berhasil mendapatkan hasil panen? Mu Qingqing bertanya. Sambil menganggukkan kepalanya, Gu Ruochen menjawab, kami sedikit menderita, tapi kami berhasil mendapatkan sesuatu. Kami menemukan lokasi Istana Suci Naga Biru, dan tidak akan lama lagi akan muncul.
Apakah Istana Suci Naga Biru akan muncul? Mata Lin Yun bersinar karena ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya. Gu Ruochen menatap Lin Yun sambil tersenyum, saya mendengar banyak orang menyebut nama Anda di sepanjang jalan. Kamu benar-benar menunjukkan kekuatan dari Sekte Pedang kita. Dan ya, Istana Suci Naga Biru memang ada. Keberadaan seperti apa Istana Suci itu? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya Lin Yun tetapi semua orang berbalik untuk melihat Gu Ruochen. Istana Suci adalah istana warisan gerbang naga, dan istana itu sendiri adalah artefak ilahi. Dikabarkan bahwa klan Mo yang memalsukannya. Bahkan dalam pertempuran saat itu, ketujuh istana tersebut tidak rusak, dan akan muncul setiap abad. Yang sebelumnya muncul adalah Istana Suci Naga Putih, jadi kali ini adalah Istana Suci Naga Biru. 7 istana gerbang naga mirip dengan 7 puncak sekte pedang, dan masing-masing memiliki warisannya. Kemudian lagi, tidak mungkin warisan dari sekte pedang dapat bersaing dengan gerbang naga. Ada rumor bahwa ada istana ilahi di atas istana suci dan istana leluhur di atas istana ilahi. Lin Yun teringat mendapatkan payung matahari bulan naga biru dari istana Dewa Naga Putih. Sementara itu, semua orang terkejut mendengarnya. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah legenda. Dikatakan bahwa 9 kaisar telah menerima warisan istana leluhur, itulah sebabnya mereka dapat menekan era tergelap. Mu Suekin melanjutkan. Kita akan pergi ke Istana Suci. Lin Yun bertanya. Itu pasti. Gu Ruochen menjawab. Dia melirik Ye Ziling sebelum dia melanjutkan, pada saat itu, kita mungkin harus menghadapi Sekte Suantian. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Ini hanya masalah waktu, kata Lin Yun. Itu benar. Bahkan jika kita tidak pergi ke Istana Sage Naga Biru, Sekte Suantian masih akan mengejar kita begitu kita berada di luar medan perang tandus kuno. Kata Gu Ruochen. Sekte Suantian mengalami kerugian besar kali ini, dan bahkan Yan Kong terbunuh. Hanya Qin Tian dan Liu Su yang tersisa. Sekarang kedua kakak senior kita telah kembali, kita tidak perlu lagi takut pada mereka. Gong Sun Yan berkata dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Kata-katanya mewakili pemikiran banyak murid Sekte Pedang, terutama setelah mereka menyaksikan kekuatan Lin Yun. Tapi Gu Ruochen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin Yan Kong bisa dibandingkan dengan Qin Tian. Jika saya menghadapi Yan Kong, saya akan memiliki peluang 50% untuk menang. Tetapi ketika menghadapi Qin Tian, saya bahkan tidak memiliki peluang 20% untuk menang, dan saya tidak memiliki gambaran pasti tentang seberapa kuat Qin Tian. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mendengar itu. Kekuatannya saat ini di permukaan mungkin tidak sebanding dengan Qin Tian, tetapi tidak pasti apakah dia akan habis-habisan. Gu Ruochen melanjutkan, saat kami mencari Istana Suci, kami menemukan banyak siluet yang berasal dari Tanah Suci. Tanah Suci. Mereka benar-benar berani masuk. Gong Sun Yan bertanya, terkejut. Sekarang berbeda. Ada rumor bahwa umur martial Ancestor Radiant kurang dari 5 tahun. Inilah sebabnya mengapa Tanah Suci mulai bergerak. Ini bisa dianggap sebagai penyelidikan mereka. Gu Ruochen menghela nafas. Ini bukan hal yang buruk. Qin Tian akan memiliki beberapa keberatan jika Tanah Suci bergabung. Ye Qingxuan tersenyum. Bab 1632 saya tidak memilih siapapun. Saat lokasi Istana Suci Naga Biru secara bertahap dikonfirmasi, arus bawah mulai terjadi di medan perang tandus kuno. Banyak orang mengambil kesempatan ini untuk membuat terobosan sebelum Istana Suci muncul, dan terobosan mereka secara alami menyebabkan fenomena yang mengejutkan. Banyak orang sudah berusaha untuk mencapai alam nadi naga pulsa keempat, dan itu bukan masalah bagi mereka, dengan ramuan suci yang memperkuat fondasi mereka. Tapi alam nadi naga berbeda dari alam lainnya. Setiap terobosan adalah pengalaman hidup mati. Itu tidak berarti bahwa seseorang dengan fondasi yang lebih kuat dapat membuat terobosan. Dari 10 orang yang mencoba membuat terobosan, setidaknya setengahnya akan kehilangan nyawa. Namun demikian, kemungkinannya tidak dapat dipercaya di mata orang lain. Orang harus tahu bahwa semua orang yang telah memasuki medan perang tandus kuno telah berada di sana selama 2 bulan, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di alam pulsa naga kedua ketika mereka masuk. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 bulan, semua orang akan bisa tumbuh sedemikian rupa? Ini adalah pesona dari medan perang tandus kuno, itulah sebabnya setiap sekte ingin mengirim murid-murid mereka masuk, meskipun ada bahaya. Begitu banyak sehingga bahkan Tanah Suci dan Sekte Iblis pun mengirim murid-murid mereka. 7 hari kemudian, setelah mengetahui lokasi Istana Suci Naga Biru, semua orang berkumpul di Tanah Tandus. Hampir 10.000 orang berkumpul di sini.
Orang harus tahu bahwa lebih dari 100.000 orang telah memasuki medan perang tandus kuno ini, tetapi ada kurang dari 10.000 orang yang ada di sana. Ada banyak alasan, tetapi lebih dari setengah orang meninggal karena bahaya di sini. Yang terpenting, Istana Suci Naga Biru secara alami akan disertai dengan bahaya besar, dan beberapa orang sudah puas dengan hasil panen mereka. Jadi mereka tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Ada juga alasan terakhir, tidak semua orang tahu tentang wilayah Istana Suci Naga Biru. Sebagian besar murid utama dari pasukan yang lebih kecil tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya sama sekali. Dengan demikian, semua orang yang berkumpul di sana praktis adalah para elit di antara para jenius yang memasuki medan perang tandus kuno. Ini adalah Istana Suci Naga Biru. Mengapa tidak ada fenomena apapun? Kita tidak berada di tempat yang salah, kan? Ya. Belum lagi naga biru, tidak ada apa-apa di sini, bahkan aura naga. Ayo pergi dan lihatlah. Banyak orang yang bingung ketika mereka datang ke tanah tandus ini. Tapi ketika mereka terbang dan mencoba memasuki wilayah yang tertutup badai pasir, mereka langsung ditolak oleh medan kekuatan yang tak terlihat. Ada penghalang di sini yang melarang siapapun untuk mendekat. Banyak orang yang tidak mempercayainya, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Beberapa bahkan mencoba masuk secara paksa dengan memanggil rasi bintang dan artefak suci mereka, tetapi mereka dihancurkan sampai mati oleh tekanan yang sangat besar itu, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Ini menakutkan, menghilangkan pikiran banyak orang untuk memasuki badai pasir. Ketika rombongan Sekte Pedang tiba, Lin Yun mengaktifkan mata naga ilahi sambil melihat ke wilayah itu. Tatapannya dengan cepat melewati badai pasir dan melihat sebidang tanah kosong. Sementara dia bingung, sepasang mata tiba-tiba muncul. Ini menghantam Lin Yun dengan pukulan berat, dan dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Ada seekor naga biru dewa yang melingkar di sekitar pagoda raksasa. Jadi ini berarti mereka hanya harus menunggu di mana mereka berada. Istana Suci Naga Biru benar-benar ada di sana. Lin Yun dalam hati berseru. Tapi kenapa bukan Istana Sage Naga Biru? Tuan Sage Naga Biru jelas kuat, tapi dia tidak memiliki posisi di antara 7 naga ilahi berwarna. Mungkinkah itu memiliki istana suci di tempat lain? Lin Yun memperoleh tubuh suci tubuh naga biru. Meskipun dia telah memurnikan tulang naga biru, dia secara alami menantikan warisan naga biru lebih banyak. Selain itu, terlepas dari tubuh suci tubuh naga biru atau seni naga suci Azure, masih ada ruang untuk perbaikan. Dia dikejutkan oleh kekuatan Tuan Sage Naga Biru saat itu. Meskipun naga biru bukanlah naga dewa, itu adalah salah satu dari 4 rasi bintang alami. Ini berarti potensi naga biru sama sekali tidak kalah dengan naga biru, bahkan mungkin lebih kuat. Apa yang kamu pikirkan? Ye Ziling berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Lin Yun berbagi pikiran dengannya dengan senyuman, karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari Ye Ziling. Ye Ziling sejenak merenung sebelum dia menjawab, saya mendengar bahwa 4 rasi bintang alam di era sebelumnya adalah naga biru, burung vermilion, kura-kura hitam, dan harimau putih. Namun di era naga suci, naga biru diubah menjadi naga biru. Naga biru adalah eksistensi yang sangat misterius, dan Tuan Sage Naga Biru adalah eksistensi yang kuat di zaman kuno. Dia adalah salah satu pemimpin di alam Kunlun. Oh, mata Lin Yun berbinar setelah mendengar itu. Apa yang dikatakan adik Ye benar. Naga biru sangat misterius, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan naga biru. Penguasa naga biru dulunya adalah salah satu pemimpin di gerbang naga. Jadi mungkin ada warisan yang berhubungan dengan naga biru di Istana Suci Naga Biru. Kata Guru Wochen. Dia bisa mengatakan bahwa Lin Yun memiliki fisik suci naga biru dan mengembangkan teknik pemurnian tubuh naga biru. Jadi dia berharap Lin Yun bisa melangkah lebih jauh di jalur naga biru. Apakah kamu serius? Lin Yun bertanya. Ini. Guru Wochen ragu-ragu karena dia tidak terlalu yakin tentang hal itu. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan naga biru memiliki hubungan dekat dengan naga biru. Tapi dia tidak yakin apakah warisan naga biru dapat ditemukan di Istana Suci Naga Biru. Lin Yun tersenyum dan tidak lagi menanyakan hal itu, tapi setidaknya ini berarti dia punya harapan. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang berkumpul, dan 8 sekte yang kuat tiba satu demi satu. Selain itu, ada beberapa aura kuat yang bercampur di dalam kerumunan. Orang-orang itu berasal dari Tanah Suci, kan? Lin Yun bertanya pada Guru Wochen. Mereka berhati-hati untuk tidak mengungkapkan aura apapun, tetapi upaya mereka untuk menyamar tidak ada artinya di mata para ahli seperti Lin Yun dan Guru Wochen. Itu benar. Guru Wochen mengangguk. Karena dia sering melakukan perjalanan ke kehancuran timur, dia memiliki beberapa interaksi dengan orang-orang dari Tanah Suci.
Orang di barat laut itu adalah murid dalam dari Tanah Suci Sekte Api Surgawi, Wang Tao. Baginya menjadi murid dalam di Tanah Suci berarti dia bisa bersaing dengan murid kepala sekte yang kuat seperti kita. Lin Yun mengikuti arah yang dia tunjuk dan melihat seorang pemuda berjubah biru yang biasa-biasa saja tidak terlalu jauh. Orang itu telah menarik kembali auranya dan dengan tenang melihat ke wilayah badai pasir. Tetapi jika seseorang melihatnya lebih dekat, orang akan melihat bahwa ini adalah orang yang sombong, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Pemuda berjubah abu-abu di sana seharusnya adalah murid dalam dari Tanah Suci Sekte Bunga Barat Suci, Chen Yu. Dua orang di sana juga harus berasal dari Tanah Suci, tapi saya tidak tahu nama mereka. Kata Guru Wo Chen. 1 jam kemudian, 8 murid sekte yang kuat berkumpul di sini, selain dari Sekte Suantian, Biara Vajra, dan kediaman Zamrud Giok. Biara Vajra dan kediaman Giok Zamrud belum ada di sini. Mungkinkah rumor itu benar? Rumor apa? Jangan tanya saya tentang hal itu. Pelakunya ada di sini. Kudengar Xuan Feng dari Biara Vajra dan Chen Tao dari Istana Giok Zamrud tewas di tangan Lin Yun. Ya Tuhan, apa kau serius? Bukankah Lin Yun sedikit terlalu kejam? Tidak hanya dia membunuh Yan Kong, tapi juga kepala murid dari Biara Vajra dan Istana Giok Zamrud juga. Siapa yang tahu? Kudengar itu karena artefak suci penguasa. Lin Yun bertarung bertiga sendirian dan hampir membunuh Xiao Kui dari Paviliun Pedang Langit. Dia memang memiliki siluet Sein pedang bercahaya dalam dirinya, dan Sekte Pedang mungkin akan bangkit kali ini. Diskusi bergema dari sekitarnya saat perhatian semua orang terfokus pada kelompok Sekte Pedang. Hanya sedikit yang tahu tentang pertarungan Lin Yun dengan Xiao Kui, Chen Tao, dan Xuan Feng. Tapi semua orang yang bisa datang ke sini secara praktis telah menyaksikan pertarungan Lin Yun dengan Yan Kong. Jadi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melupakannya, dan hanya dengan memikirkan pertarungan itu saja sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Lin Yun menyapu 8 sekte yang kuat sendirian dan hanya menggunakan 1 pedang untuk membunuh Yan Kong. Dibandingkan dengan Lin Yun, murid-murid kepala sekte lainnya pucat pasi. Sekte Suantian ada di sini. Saat itu, hawa dingin tiba-tiba melanda saat rombongan Sekte Suantian turun dari langit. Pemimpin tim adalah Qin Tian, dan dia melayang di udara seperti dewa yang langsung membuat semua orang merasa tercekik. Zhang Yuan dan Liu Su, yang berada di sampingnya, juga mencolok. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan aura mereka. Tapi mereka masih sedikit lebih rendah dari Qin Tian karena aura yang dipancarkan oleh Qin Tian terlalu menakutkan. Sebelum semua orang bisa sadar, niat membunuh yang menakutkan meledak yang membuat wajah semua orang berubah. Mereka mulai bertanya-tanya apakah pihak Sekte Suantian akan memulai pembantaian ketika mereka baru saja tiba. Apakah Sekte Suantian akan bertarung dengan Sekte Pedang sebelum Istana Suci Naga Biru dibuka? Saat antisipasi semua orang tumbuh, mereka juga merasa gugup pada saat yang sama. Jika Sekte Suantian dan Sekte Pedang bertarung di sini, keuntungan di Istana Suci secara alami akan jatuh ke tangan mereka. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa Qin Tian hanya akan menyapu pandangannya ke semua orang sebelum dia berkata, "Enyahlah jika kalian tidak ingin mati. Istana Suci Naga Biru adalah milik Sekte Suantianku. Kematian bagi siapa saja yang berani mengganggu." Setengah dupa kemudian, jangan salahkan aku jika ada yang masih ada di sini. Kata-katanya langsung membuat semua orang tercengang karena Qin Tian tidak mengolok-olok Sekte Pedang tetapi semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Istana Suci Naga Biru adalah warisan gerbang naga, dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Suantian kalian. Kalian mengambilnya juga, seseorang secara alami tidak senang dan berbicara, yang langsung menarik resonansi dengan semua orang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, kepala orang itu hancur berantakan, membuat semua orang terkejut saat mereka melihat Qin Tian dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa kepala orang ini hancur berantakan ketika Qin Tian meliriknya dari jarak 10 mil jauhnya. Seberapa kuatkah Qin Tian? Bahkan wajah kepala murid sekte yang kuat pun berubah. Ketika Xiao Kui dan yang lainnya memandang Qin Tian, mereka bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka karena mereka tahu bahwa Qin Tian serius. Sekte Suantian berencana untuk memonopoli seluruh Istana Suci Naga Biru. Bab 1633 Ayo pergi bersama. Kata-kata Qin Tian yang mendominasi membuat semua orang tercengang saat mereka melihat mayat tanpa kepala yang tergeletak di tanah. Siapapun yang bisa datang ke sini adalah elit yang memasuki medan perang tandus kuno, dan orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Beberapa orang tahu tentang lokasi Istana Suci tetapi tidak memiliki keberanian untuk datang.
Wajah Xiao Kui dari paviliun pedang surgawi berubah, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Tian. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, sebuah tatapan diarahkan padanya, datang dari Qin Tian. Qin Tian sepertinya ingin mengatakan sesuatu, saya mengatakan itu kepada semua orang di sini, dan itu tentu saja termasuk paviliun pedang surgawi. Xiao Kui, pikirkan baik-baik sebelum membuka mulutmu. Saat tekanan besar datang menerjang Xiao Kui, membuat Xiao Kui tidak dapat mengatakan apa-apa karena niat membunuh Qin Tian terlalu menakutkan. Xiao Kui bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dari niat membunuhnya. Wajahnya pucat, dengan tangan kanannya gemetar, tapi dia tidak berani menatap langsung ke arah Qin Tian. Mari kita mulai dengan kalian. Paviliun pedang surgawi bisa pergi sekarang, kata Qin Tian. Apa yang memberi? Kakak senior, ayo kita lawan mereka. Sekte Xuantian terlalu berlebihan. Murid-murid paviliun pedang surgawi menjadi marah karena Qin Tian tidak memberi mereka wajah dan mempermalukan mereka di depan umum. Ada apa? Apakah nama saya, Qin Tian, tidak cukup? Qin Tian melayang di udara dan mengulurkan tangan ke arah Xiao Kui. Tepat ketika Xiao Kui menghunus pedangnya 1 inci, sebuah tangan yang tak terlihat mencengkeram tenggorokannya dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Pedangnya segera jatuh ke tanah. Wajahnya berubah menjadi kesakitan, dan dia mencengkeram tenggorokannya, mencoba untuk membebaskan diri dari sesuatu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan tak terlihat itu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut, termasuk semua orang dari paviliun pedang surgawi. Semua orang dari sekte pedang bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Ketika mereka melihat ke arah Mu Suekin dan yang lainnya, mereka melihat bahwa mereka juga terkejut. Pergi. Kami akan segera pergi. Xiao Kui berkata dengan susah payah. Ketika dia selesai berbicara, dia dilempar ke tanah oleh Qin Tian, dan butuh usaha keras untuk bangkit kembali. Ini juga merupakan pukulan besar bagi moral paviliun pedang surgawi. Menarik. Lin Yun menyadari bahwa ini agak mirip dengan genggaman naga biru miliknya. Tatapan yang menghancurkan kepala seseorang sebelumnya mirip dengan mata naga ilahi miliknya, membuat Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Mungkinkah Qin Tian juga telah berlatih teknik bela diri klan naga? Ada kemungkinan besar karena Tian Xuanzi mungkin memiliki garis keturunan klan naga, yang berarti dia memiliki hubungan yang rumit dengan kekaisaran naga ilahi. Enyahlah. Qin Tian meraung. Ini mempermalukan murid-murid paviliun pedang surgawi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa pergi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Ada yang masih belum yakin. Qin Tian menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia tahu bahwa dia harus mengintimidasi semua orang sebelum dia bisa memonopoli semua keuntungan di Istana Suci Naga Biru. Dia hanya akan membunuh siapa saja yang tidak yakin, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk berbicara dengan mereka. Medan perang tandus kuno tidak memiliki aturan apapun. Karena dia memiliki hati untuk menjadi tak terkalahkan, dia tidak perlu takut. Di bawah tatapan Qin Tian, Sekte Catatan Surgawi, Lembah Mendalam, dan Sekte Guntur pergi tanpa ada yang berani tinggal di belakang. Murid Tian Xuanzi, betapa perkasa. Sebuah suara yang tidak yakin bergema. Siapa yang ada di sana? Keluar. Liu Su meraung, dan murid-murid Sekte Xuantian lainnya segera menyebar untuk mencari orang yang telah berbicara sebelumnya. Tidak perlu mencari saya karena saya di sini. Seseorang terbang keluar. Orang ini terlihat luar biasa, dan pupil matanya dipenuhi dengan ejekan. Wang Tao dari Sekte Api Surgawi. Lin Yun dan Gu Ruochen saling bertukar pandang. Mereka terkejut bahwa murid dalam dari Tanah Suci akan menonjol pada saat ini untuk menghadapi Qin Tian secara langsung. Siapa dia? Sekte Pedang bahkan belum keluar, namun dia berani menonjol melawan Sekte Xuantian. Apa dia tidak takut mati? Semua orang terkejut. Bahkan Paviliun Pedang Surgawi, Sekte Catatan Surgawi, Lembah Mendalam, dan murid-murid Sekte Petir berhenti dan berbalik. Qin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhang Yuan berbisik ke telinganya, memberitahunya asal-usul Wang Tao. Kemudian, Qin Tian menatap Wang Tao dengan tatapan lucu, murid dari Sekte Api Surgawi. Benar, murid dalam dari Sekte Api Surgawi, Wang Tao, ada di sini. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Aku tidak peduli apa yang kau rencanakan, tapi jangan coba-coba memerintahku. Kau masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Wang Tao menatap Qin Tian dengan jijik. Sekte Api Surgawi. Bukankah itu Tanah Suci? Ya Tuhan. Itu berarti dia adalah murid dari Tanah Suci.
Master Pedang Yao Guang sedang sekarat, jadi murid dari Tanah Suci itu secara terbuka berdiri di depan umum sekarang. Bukankah itu bagus? Jika dia bisa menghadapi Qin Tian, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Suci Naga Biru. Semua orang yang mulai kehilangan harapan akhirnya memiliki api harapan yang berkobar di pupil mereka. Karena kau tahu asal-usulku, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki Istana Suci Naga Biru sekarang? Wang Tao tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali. Dia datang ke medan perang tandus kuno untuk mencari peluang di Istana Suci Naga Biru. Tidak masalah jika Qin Tian tidak keluar untuk menghentikannya. Tetapi jika Qin Tian berani menghentikannya, dia tidak bisa disalahkan atas apa yang akan dia lakukan. Saya tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Qin Tian menjawab dengan acuh tak acuh. Wang Tao tampak percaya diri, tetapi Qin Tian sama sekali tidak menatap matanya. Ketika dia selesai, itu langsung membuat wajah Wang Tao berubah. Dengan wajah yang menggelap, Wang Tao menghilang, karena itu masalahnya, biar kulihat seberapa besar kemampuanmu, kalau begitu. Tabrakan kolosal segera terjadi, dan Liu Su menghentikan pukulannya. Setelah Liu Su menghentikan pukulan Wang Tao, dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melawan kakak senior saya. Kau sedang merayu kematian. Wang Tao segera berlari maju. Keduanya dengan cepat bertarung di udara, dan segera bertukar lebih dari 10 jurus aneh dalam sekejap mata. Seekor harimau putih berkobar muncul di belakang Wang Tao, sementara sebuah altar perak muncul di belakang Liu Su. Di atas altar perak itu, ada matahari yang berputar yang diselimuti api. Gelombang kejut dari pertarungan mereka membuat banyak orang muntah darah dan pingsan hanya dalam sepersekian detik. Enyahlah. Aura Wang Tao tiba-tiba berubah. Ketika sinar merah melesat keluar dari pupil matanya, harimau putih yang menyala di belakangnya langsung tumbuh 10 kali lipat. Hal ini menyebabkan retakan halus pada matahari di belakang Liu Su, dengan darah menetes dari bibir Liu Su. Dia kemudian dikirim 1000 meter ke belakang. Banyak murid Sekte Suantian terkejut dengan hal ini. Ketika Liu Su menabrak mereka, mereka terluka parah. Beberapa murid bahkan langsung terbunuh oleh benturan itu. Wang Tao dari Tanah Suci ada di sini. Siapa yang berani menghentikanku? Wang Tao meraung setelah dia melukai Liu Su. Auranya telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia seperti binatang purba yang tertidur yang terbangun saat ini, dan diselimuti aura ganas. Hahaha. Apakah itu yang terbaik yang bisa dilakukan Sekte Suantian? Melihat ini, 3 jenius Tanah Suci lainnya tertawa saat mereka berdiri di tengah kerumunan. Chen Yu dari Tanah Suci ingin melihat seberapa mampu saudara Qin. Bai Feng dari Tanah Suci ingin melihat seberapa mampu saudara Qin. Cheng Qing dari Tanah Suci ingin melihat seberapa mampu saudara Qin. Ketiganya melayang ke langit dan segera tiba di samping Wang Tao, memancarkan aura yang menakutkan. Aura mereka berhasil menekan momentum Sekte Suantian untuk sesaat, dan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Ini masih pertama kalinya para jenius Tanah Suci dengan sombong berdiri di medan perang tandus kuno. Bukannya tidak ada jenius Tanah Suci yang memasuki medan perang tandus kuno di masa lalu, tapi ini adalah pertama kalinya mereka berani mempertahankan profil setinggi itu. Tatapan semua orang tertuju pada Qin Tian, ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi. Jika Qin Tian dipaksa mundur, prestisenya akan mengalami pukulan besar hari ini. Dia tahu bahwa para jenius Tanah Suci tidak memiliki niat baik, tetapi perkembangan ini tidak buruk. Qin Tian memandang keempat jenius Tanah Suci dengan senyum ceria dan dengan dingin berkata, kamu pikir aku tidak menemukan kalian sebelumnya? Bagus kalau kalian keluar. Sekarang aku tidak perlu mencari kalian satu per satu. Kalian pikir kalian siapa? Domain tandus kuno berada di bawah kendali tuanku. Penguasa langit yang mendalam, tak terkalahkan di tandus kuno. Murid-murid Sekte Suantian meraung, semangat mereka meningkat. Jangan repot-repot membuang waktu. Ayo kita serang mereka bersama-sama. Kata Qin Tian. Hal ini langsung membuat para jenius dari 4 Tanah Suci mengumpat dalam hati karena Qin Tian terlalu sombong. Kamu tidak ikut. Kalau begitu aku ikut. Qin Tian tertawa dan menyerbu ke arah Wang Tao. Dia berubah menjadi garis merah muncul di hadapan Wang Tao dengan tangannya mengulurkan tangan. Niat membunuh Qin Tian membumbung tinggi ke langit, dengan auman naga bergema di langit saat seekor naga dewa emas muncul di awan. Tangannya seperti cakar naga yang menekan Wang Tao. Pergi. 3 orang jenius Tanah Suci lainnya dengan cepat bergerak dengan wajah mereka berubah. Enyahlah. Qin Tian melambaikan tangan kirinya, memaksa ketiganya mundur sebelum ekor naga menyambar mereka bertiga seperti cambuk. Ini langsung membuat ketiganya terbang kembali sebelum mereka jatuh ke tanah.
Adapun Wang Tao, harimau putihnya yang menyala hanya bertahan sepersekian detik sebelum tercabik-cabik oleh cakar naga, dan dia terdesak ke tanah. Hal ini membuat Wang Tao terkejut karena meskipun dia adalah murid dalam dari Tanah Suci, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari Qin Tian. Tepat ketika dia akan mengeksekusi semua kartu trufnya dan tidak lagi menahan diri, dia melihat ejekan melintas di pupil mata Qin Tian. Qin Tian dengan cepat melancarkan dua tendangan, menghancurkan lutut Wang Tao dan memaksanya jatuh ke tanah. Seorang murid dari Tanah Suci seperti kau berani bertindak dengan kurang ajar di hadapanku. Kau sedang merayu kematian. Setelah memaksa Wang Tao berlutut, Qin Tian masih tidak melepaskannya dan menamparkan wajah Wang Tao, membuat Wang Tao terbang dengan darah menetes dari bibirnya. Sekte Xuantianku cepat atau lambat akan mendominasi domain tandus kuno dan menjadi Tanah Suci. Jangan berpikir kau memiliki kedudukan yang tinggi hanya karena kau adalah murid dalam dari Tanah Suci. Aku tidak akan ragu untuk mengambil nyawamu jika kamu berani memaksanya. Qin Tian berkata dengan dingin. Saat niat membunuh tanpa batas menyapu keluar dari Qin Tian, dia mengangkat kepalanya dan memaksa keempat murid Tanah Suci untuk mundur beberapa langkah. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kata, tak terkalahkan, ketika mereka melihat Qin Tian. Kakak senior Qin tidak terkalahkan. Kakak senior Qin tidak terkalahkan. Murid-murid Sekte Xuantian meraung dengan gembira. Bab 1634 Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan sebelum pemakaman bunga? Semua orang awalnya mengira bahwa empat jenius Tanah Suci mungkin bisa menahan Qin Tian, tetapi mereka kecewa. Ketika mereka melihat Qin Tian lagi, murid-murid mereka hanya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Lagi pula, siapa lagi yang bisa menghadapi Qin Tian jika murid-murid dari Tanah Suci pun tidak bisa melakukan hal seperti itu? Sekte Xuantian bertekad untuk memonopoli Istana Suci Naga Biru. Domain tandus kuno pada akhirnya adalah wilayah Tian Xuanzi. Qin Tian bahkan berani mengalahkan para jenius di Tanah Suci. Dia memalsukan gengsi untuk tuannya, memberi tahu mereka bahwa Tian Xuanzi adalah penguasa masa depan domain tandus kuno. Bagaimanapun, pendekar pedang berseri sudah tua. Sungguh menindas. Sepertinya domain tandus kuno akan berubah. Semua orang mengobrol di antara mereka sendiri. Sebelum Qin Tian bisa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai mundur. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya telah menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan mereka tidak lagi berani merindukan Istana Suci Naga Biru. Hal ini membuat wajah Guru Wochen berubah karena dia berhasil melihat bahwa situasi saat ini tidak benar. Dia berbisik, adik perempuanmu, pergilah dengan semua orang. King Xuan dan saya akan melindungi kalian. Dia tidak bisa menahannya karena kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Tian terlalu menakutkan. Bahkan jika murid-murid Tanah Suci itu hanya murid dalam, mereka masih berasal dari Tanah Suci. Kekuatan mereka setara dengan murid kepala seperti mereka, tetapi Qin Tian dapat mengalahkan mereka, dan ini cukup untuk membuktikan bahwa Qin Tian jauh lebih kuat dari orang lain. Tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang yang diizinkan pergi hari ini. Raungan bergema saat Qin Tian berbalik untuk melihat ke arah kelompok Sekte Pedang dengan seringai dingin. Ini sempat mengejutkan semua orang, dan mereka hampir lupa bahwa Yan Kong dari Sekte Xuantian mati di tangan Lin Yun. Mereka masih berpikir bahwa Qin Tian tidak akan mengingatnya. Jadi apakah sudah ditakdirkan bahwa Sekte Pedang tidak akan bisa lolos dari cobaan ini? Saat tatapan semua orang tertuju pada Lin Yun dan yang lainnya, mata mereka bersinar dengan simpati. Bagaimanapun juga, Sekte Pedang kehilangan para jenius generasi emas mereka 2 dekade yang lalu, dan bahkan seorang jenius yang menentang surga seperti Jian Jingtian telah hilang dari mereka. Hari ini, apa yang terjadi 2 dekade lalu mungkin akan terulang kembali, dan itu hanya akan lebih buruk dari apa yang terjadi 2 dekade lalu. Lin Yun, kenapa kamu tidak keluar? Liu Su meraung, menatap semua orang dari Sekte Pedang. Keluarlah. Kamu berani membunuh kakak senior Yan Kong, tapi kamu tidak punya nyali untuk menonjol. Murid Master Pedang Yao Guang, datang dan mati. Murid Master Pedang Yao Guang, ayo mati. Semua orang dari Sekte Xuantian sangat marah, berharap mereka bisa menguliti Lin Yun hidup-hidup. Hahaha, Guru Wochen, kamu masih belum cukup untuk melindunginya. Hari ini, aku, Qin Tian, akan mengambil nyawanya. Qin Tian meraung, tidak memberi waktu kepada siapapun untuk menanggapi. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, menghancurkan udara di bawah kakinya, dan berlari kencang. Kecepatannya segera menyebabkan serangkaian seruan dari semua orang di sekitarnya. Sebelum ada orang dari Sekte Pedang yang bisa menjawab, sesosok tubuh muncul di hadapan Qin Tian.
Orang ini adalah seorang wanita yang menyamar, dan sosoknya yang menggairahkan menunjukkan jenis kelaminnya. Ketika dia mendekati Qin Tian, dia mengguncang kipas di tangannya, dan sebuah danau merah muncul di belakangnya. Sebuah jembatan di tengah danau dengan bulan merah yang menjulang ke langit menciptakan pemandangan yang sempurna saat dia berdiri di atas jembatan. Setelah menutup kipas angin itu melesat seperti garis merah, mengarah ke dada Qin Tian. Siapa kamu? Semua orang, termasuk murid-murid Sekte Pedang, dikejutkan oleh penampilan orang ini. Bagaimanapun, orang ini benar-benar berani menonjol melawan Qin Tian. Tapi Lin Yun secara alami mengenali orang ini dengan tatapan. Berdasarkan sosoknya dan kipas itu saja, siapa lagi dia kalau bukan An Liuyan? Dia adalah seorang jenius, pada awalnya. Setelah dia memurnikan tulang naga putih, potensinya telah diberikan dorongan yang signifikan. Jika tidak, dia tidak akan diberi identitas sebagai pendeta iblis bintang 9. Di tangannya, kipas bulan mendalam melepaskan kekuatan sejati dari artefak suci warisan. Kamu sedang merayu kematian. Qin Tian mendengus. Tapi dia tidak menghentikan momentumnya dan mengangkat telapak tangannya, mendorong maju. Ketika telapak tangan dan kipas saling menghantam, telapak tangan Qin Tian menghantam bahu An Liuyan sementara kipas An Liuyan menghantam dada Qin Tian, menyebabkan dua auman naga bergema. An Liuyan memiliki naga putih yang menyelimutinya, dan Qin Tian memiliki naga emas di sekelilingnya saat aura naga menyapu mereka. Tulang naga ilahi. An Liuyan dan Qin Tian berbicara pada saat yang sama. Kebuntuan berlangsung selama beberapa saat sebelum mereka berdua mundur. An Liuyan memiliki darah yang menetes di bibirnya, tetapi Qin Tian tampaknya tidak terluka. Huff. Iblis wanita gerbang iblis. Kamu pasti sedang merayu kematian. Qin Tian berlari dengan aura naga emas ilahi, memasuki danau yang melahirkan bulan merah. Mereka dengan cepat berbenturan bersama, dan mereka menemui jalan buntu begitu saja. Dalam konfrontasi yang intens, jubah hitam yang dikenakan An Liuyan terkoyak berkeping-keping, memperlihatkan sosoknya yang menggairahkan dan menyebabkan serangkaian seruan dari sekitarnya. Mereka semua terkejut ketika melihat An Liuyan. An Liuyan tidak mengalami perubahan dalam ekspresinya, tetapi bunga-bunga bermekaran di kedalaman pupil matanya. Bahkan sebelum Qin Tian bisa menanggapi, dia sudah terjebak dalam ilusi. Ketika dia melihat sekeliling, dia hanya bisa melihat kipas merah di sekelilingnya yang membentuk ilusi ini. Ada An Liuyan berdiri di atas setiap kipas, menari-nari. Sosoknya yang menggairahkan memancarkan pesona yang melamun dan misterius. Qin Tian berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesadarannya, tapi sebuah kipas masih meninggalkan luka di pipinya. Sambil mengusap darah di pipinya, Qin Tian menjadi marah dan mengeluarkan asal naga, enyahlah. Saat semua penggemar hancur, ilusi itu dipatahkan secara paksa. Qin Tian kemudian mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangan ke depan, menghancurkan fenomena yang diciptakan oleh An Liuyan. Huff. Jadi murid Sein pedang bercahaya hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita. Qin Tian mencibir, dan auranya tumbuh. Kenapa kamu di sini? Lin Yun bertanya, membantu An Liuyan kembali berdiri dan mengabaikan kata-kata Qin Tian. Aku tidak bisa melihatnya membunuhmu. Jadi aku menyelidiki kekuatannya untukmu, tapi sayang sekali aku hanya bisa memastikan bahwa dia berada di alam pulsa naga kelima dan memiliki tulang naga emas. An Liuyan tersenyum dengan wajah pucat. Semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan An Liuyan, dan mereka berbalik untuk melihat Qin Tian dengan kaget. Lagi pula, bukankah sedikit terlalu menakutkan bagi Qin Tian untuk berada di alam pulsa naga pulsa kelima? Dia bahkan belum berusia 30 tahun dan sudah memiliki kultivasi yang menakutkan. Tidak heran mengapa dia tidak menempatkan tanah suci di matanya. Obati lukamu, pertama. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengirim An Liuyan ke kelompok sekte pedang sebelum melangkah maju. Lin Yun, setidaknya kamu masih seorang pria. Qin Tian tersenyum. Kamu menggali tulang naga adikku di Pulau Kuksuan, jadi aku akan membuatmu merasakan apa yang dia derita. Kamu terlalu percaya diri. Aku hanya takut sekte Suantianmu tidak memiliki cukup tulang naga emas untuk kugali. Kata Lin Yun. Beraninya kamu. Qin Tian meraung dan berlari, ingin menekan Lin Yun dengan satu telapak tangan. Melihat ini, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengedarkan sutra pedang langit ilahi dan mengangkat kuali pemusnahan dunia naga yang tersembunyi di dalam samudera asal naganya. Saat 40.000 rune naga mengalir ke tangan kanannya, dia menghadapi serangan Qin Tian secara langsung. Saat kedua cakar naga itu bertabrakan, mereka berdua mundur. Lin Yun mundur 10 langkah, sementara Qin Tian hanya mundur 1 langkah. Sutra pedang langit ilahi.
Qin Tian terkejut karena asal naga dalam serangannya terkikis oleh energi yang lebih rendah. Ini membuatnya bertanya-tanya sampai tahap mana Lin Yun mencapai Sutra Pedang Langit Ilahi. Bukankah sudah lama dikabarkan bahwa tidak ada yang bisa mempraktekkan Sutra Pedang Langit Ilahi? Dia memikirkan banyak hal hanya dalam sepersekian detik, termasuk bagaimana Yan Kong kalah. Sutra Pedang Langit Ilahi sudah lama hilang, jadi saya terkejut Anda bisa mencapai ketinggian ini. Tapi aku penasaran apakah kau bisa menahan Profound Sky Cannon pada tahap ke-10. Qin Tian menerjang sekali lagi setelah dia menstabilkan pijakannya. Saat dia berlari, bulan perak dan matahari keemasan terbit di belakangnya. Ketika Qin Tian mengangkat lengannya, raungan dahsyat bergema dari dalam tubuhnya, sementara dia mulai memancarkan cahaya keemasan. Saat rambutnya berkibar dengan keras, tampak seperti seekor naga suci telah hidup kembali dari tubuhnya. Matahari kemuliaan bulan. Qin Tian meraung dan melayangkan pukulan. Pukulannya seperti raungan naga besar yang disertai dengan matahari dan bulan. Ketika dia melayangkan pukulannya, kekuatan pukulannya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Saat naga emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, ini membuat Qin Tian terlihat seperti Raja Naga Dewa, dan aura yang dia pancarkan menjadi menakutkan. Menghadapi aura yang dipancarkan Qin Tian, semua orang merasa seperti tercekik, sambil tercengang menatapnya. Ini karena Qin Tian terlalu kuat. Bagaimana mungkin Qin Tian bisa sekuat ini? Bukankah Tian Xuanzi terlalu kuat untuk mengasuh murid yang menentang surga seperti itu? Tapi Lin Yun tidak panik saat menghadapi serangan Qin Tian. Dia mulai membentuk segel. Setiap kali dia membentuk segel, aura naganya akan meningkat 1 kali lipat, dan jantungnya memompa seperti kuali yang menghasilkan vitalitas. Dalam sepersekian detik, aura naga yang dia keluarkan telah berlipat 39 kali. Setelah aura naganya berlipat ganda 39 kali, dia memaksa Qin Tian untuk menunjukkan dirinya. Di bawah aura naga yang sangat besar yang dia keluarkan, gerakan Qin Tian menjadi lambat. Tapi Lin Yun tidak berhenti di situ dan mengeksekusi segel naga biru, segel naga putih, segel naga emas, dan segel naga berdaulat. Saat satu demi satu segel kuno terbentuk di tangan Lin Yun, raungan dahsyat bergema saat dia mendorongnya keluar. Ketika serangan Lin Yun dan Qin Tian bertabrakan di udara, gelombang kejut yang menakutkan menyapu yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ketika awan debu berangsur-angsur mereda, mereka berdua melayang di udara, berhadapan. Qin Tian menyeringai. Saya tidak terkalahkan di domain tandus kuno di antara generasi yang sama, jadi saya terkejut Anda bisa menerima 2 serangan langsung dari saya. Tak terkalahkan. Lin Yun tersenyum. Yan Kong juga mengatakan itu. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani mengaku tak terkalahkan di hadapan pemakaman bunga. Pemakaman bunga mengacu pada dia dan pedangnya. Saat semangat bertarung berkobar di dalam murid-muridnya, semua orang yang menonton mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Ini bisa jadi merupakan pertarungan tidak langsung antara Master Pedang Yao Guang dan Tian Xuanzi, jadi pertarungan ini sangat berarti. Setelah hari ini, pemilik sebenarnya dari domain tandus kuno akan ditentukan, dan semua orang merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah bab dalam sejarah. Bab 1635 Istana Sage Naga Biru. Pertarungan singkat antara keduanya mengejutkan semua orang. Mereka awalnya dikejutkan oleh kekuatan yang diungkapkan Qin Tian. Bagaimanapun, Qin Tian pertama kali mengalahkan 4 murid dalam Tanah Suci dan wanita misterius itu. Bahkan sekarang, ketika Qin Tian melawan Lin Yun, auranya belum menurun. Perasaan yang diberikan Qin Tian kepada semua orang hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Tidak ada yang membayangkan Lin Yun akan mampu melawan Qin Tian hingga pertandingan yang seimbang, dan aura yang dia keluarkan juga tidak lebih lemah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa meremehkan murid Sein Pedang Bercahaya. Kau terlalu lemah. Begitu lemahnya sehingga aku tidak bisa mengumpulkan minat untuk membunuhmu. Qin Tian tersenyum sebelum dia berlari. Saat dia mengangkat tangannya, Lin Yun langsung menyerang dengan segel naga berdaulat. Saat matahari dan bulan terbit di belakang Qin Tian, mereka melepaskan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kanon langit mendalam tahap ke-10. Sebuah retakan muncul di telapak tangan Lin Yun yang segera menyebar dan menutupi setengah dari lengannya. Luka di lengannya sangat menakutkan, dengan luka yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Kakak senior Lin. Murid-murid Sekte Pedang segera menjadi khawatir ketika mereka melihat pemandangan ini, termasuk An Liuyan. Alam nadi naga pulsa kelima. Seseorang berseru. Ketika semua orang mengangkat kepala, mereka bisa melihat 5 naga di belakang Qin Tian. Seperti yang dikatakan An Liuyan,
Kultivasi Qintian yang sebenarnya adalah di alam pulsa naga kelima. Sungguh kultivasi yang menakutkan. Lin Yun dalam hati berseru. Bahkan setelah Sutra Pedang Langit Ilahi merusak sebagian besar asal naga Qintian, dia masih menderita luka yang begitu parah. Jika Sutra Pedang Langit Ilahi miliknya tidak merusak asal mula naga Qintian, seluruh lengannya mungkin akan patah. Mengedarkan tulang naga biru, vitalitas tak terbatas mengalir keluar, dan luka di lengannya dengan cepat pulih. Tulang naga biru benar-benar dalam. Qintian tersenyum, lalu melanjutkan dengan suara dingin, jika dipasangkan dengan tulang naga emasku, aku benar-benar akan menjadi tak terkalahkan. Jadi saya harus menggali tulang naganya hari ini, apapun yang terjadi. Dengan raungan naga emas, Qintian menjadi tertutup cahaya keemasan yang menyilaukan dengan aura naga dewa yang berfluktuasi di sekelilingnya. Sambil tertawa, Qintian melepaskan serangan lain dengan lengannya yang tampak seperti cakar naga, sambil ditemani oleh matahari dan bulan. Tampaknya seolah-olah seekor naga suci sedang menunggangi matahari dan bulan. Segel naga berdaulat tinju matahari bulan ilahi. Lin Yun juga bergerak, mendorong segel naga berdaulat hingga batasnya sebelum mengeksekusi tinju bulan matahari ilahi. Karena Qintian memanifestasikan matahari dan bulan dengan bulan surgawi dan matahari surgawi, dia juga akan memanifestasikan matahari dan bulan dengan burung gagak emas dan burung phoenix perak. Mereka berdua dengan cepat berbenturan di udara. Meskipun kultivasi Lin Yun lebih rendah dari Qintian, dia mengembangkan dua sutra pedang dan mengeluarkan kuali pemusnahan dunia naga phoenix. Selain vitalitas tak terbatas yang berasal dari tulang naga biru, dia akan dapat pulih dengan cepat selama dia tidak menderita luka parah. Qintian memperoleh keuntungan besar di permukaan, tetapi dia masih tidak bisa menekan Lin Yun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika mereka bertarung lagi, pukulan mereka bertabrakan secara langsung. Lin Yun mundur 10 langkah, sementara Qintian bahkan tidak mundur setengah langkah. Tapi ketika Qintian memfokuskan pusat gravitasinya ke bawah, kekuatan yang sangat besar meretakkan batu-batu di kakinya. Ya Tuhan, Qintian terlalu kuat. Ini adalah murid yang diajar secara pribadi oleh Tian Xuanzi. Kudengar dia hanya seorang murid atas nama yang sengaja dibina oleh Tian Xuanzi untuk menekan semua orang di medan perang tandus kuno. Pertama-tama, dia bisa melawan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Sekarang kultivasinya berada di alam pulsa naga kelima, siapa lagi yang bisa menekannya? Dia mungkin tak terkalahkan di medan perang tandus kuno sekarang. Qintian sedikit terlalu kuat. An Liuyan mengerutkan alisnya. Ketika dia melihat Qintian, pupil matanya mengandung segumpal niat membunuh sambil mengertakkan gigi. Tuan Muda Lin menderita kerugian dalam kultivasinya. Tidak hanya kultivasinya, tapi Qintian memiliki banyak kartu truf. Adik Muda Lin masih belum bisa menyelidikinya sepenuhnya. Qintian melayang di udara dengan cahaya keemasan bersinar dari dadanya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Segel naga berdaulat selain tinju bulan matahari ilahi. Sepertinya Anda telah memahami lebih banyak teknik rahasia klan naga daripada saya. Qintian menatap Lin Yun dengan senyum ceria. Dia harus mengakui bahwa dia terkejut dengan kartu truf Lin Yun, terutama teknik bela diri klan naga. Qintian tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan teknik bela diri klan naga, dan bahkan dia hanya pernah mendengar tentang segel naga berdaulat. Lagi pula, bahkan garis keturunan kerajaan kekaisaran naga ilahi pun mungkin tidak bisa memahami segel naga berdaulat. Tapi kamu akan mati hari ini, apapun yang terjadi, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya. Ini karena lawanmu adalah aku, Qintian. Qintian sombong, dan nadanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, matahari merah naik ke langit saat seorang pemuda yang mengenakan jubah merah muncul di hadapannya. Orang ini adalah murid utama dari Sekte Pedang, Guru Wochen. Saat dia menghunus pedangnya, itu seperti matahari yang cerah, dan matahari merah menahan semua cahaya di dunia. Mengayunkan pedangnya, pedang itu meretakkan matahari surgawi dan bulan surgawi sebelum menyerang dahi Qintian dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengejutkan Qintian, yang bergerak untuk menghindari pedang ini. Tapi Guru Wochen tidak membiarkannya pergi begitu saja dan terus mendekatinya. Dia menghunus pedang sucinya, melepaskan serangan demi serangan sambil berjemur di bawah sinar matahari. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedang itu akan melepaskan badai api merah. Guru Wochen juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Intensi matahari diam-diam melarutkan aura naga ilahi Qintao. Hal ini membuat semua orang menarik napas dingin sambil dikejutkan oleh intensi matahari Guru Wochen.
Sulit untuk memahami intensi matahari karena ini mengharuskan seseorang untuk memahami intensi api dan cahaya, belum lagi seseorang bahkan membutuhkan bantuan batu esensi matahari untuk berkultivasi. Akhirnya akan bergerak. Qin Tian tidak terkejut, tetapi malah tersenyum. Kamu ingat apa yang kukatakan padamu di luar medan perang tandus kuno? Kau tidak mampu melindungi Lin Yun atau murid-murid sekte pedang lainnya. Ketika dia selesai berbicara, dia hanya menggunakan dua jari untuk menjepit ujung pedang Guru Wochen. Tapi Guru Wochen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengedarkan asal naga di dalam tubuhnya. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, pedang Guru Wochen bergetar. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa memindahkan pedangnya dari jari-jari Qin Tian. Mereka seperti cakar naga yang mencengkeram pedangnya. Dengan senyum tipis, Qin Tian menjentikkan jarinya. Kekuatan distorsi yang sangat besar membengkokkan pedangnya. Ketika energi itu menyebar, Guru Wochen mulai bergoyang. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Sepertinya tidak ada yang mengesankan dari murid kepala sekte pedang. Qin Tian melayang di udara, menatap Guru Wochen dengan ejekan di pupil matanya. Saat rambut Qin Tian berkibar tertiup angin, dia bersinar dengan cahaya keemasan dan diselimuti aura naganya. Setelah mengirim Guru Wochen kembali, tatapannya tertuju pada Lin Yun, dan dia mendengus, "Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan mati hari ini, apapun yang terjadi. Sudah waktunya untuk mengakhiri legenda pedang suci bersinar." Melihat Guru Wochen, cahaya dingin melintas di dalam pupil mata Lin Yun. Qin Tian sedikit intens. Guru Wochen mungkin bergerak karena dia khawatir dengan lukanya, tapi lukanya tidak ada apa-apanya dengan tulang naga biru. Masalah yang paling signifikan adalah dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah digunakan Qin Tian. Tahap ke-10 dari kanon langit mendalam mengekang niat pedang. Suara Ye Ziling bergema. "Aku tahu." Lin Yun menjawab. Dia sudah merasakannya saat dia melawan Qin Tian. Matahari dan bulan itu secara praktis telah menekan niat pedang langitnya. Itu bahkan lebih terlihat ketika Qin Tian bertarung dengan Guru Wochen. Guru Wochen tidak memiliki tulang naga, dia juga tidak berlatih dua jurus pedang. Jadi dia tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Qin Tian, meskipun dia telah memahami niat matahari. Saat Qin Tian berangsur-angsur mendekat, retakan pada matahari dan bulan di belakangnya telah lama ditambal, membuatnya terlihat lebih perkasa. Tepat ketika Guru Wochen berdiri kembali, dia dikirim terbang oleh Qin Tian dengan lambaian tangannya. Setelah Guru Wochen memuntahkan 3 seteguk darah, dia tidak bisa lagi berdiri. "Kakak senior." Murid-murid sekte pedang terbang menjadi marah. "Coba lihat siapa yang masih berani bergerak." Qin Tian dengan sombong berkata, menatap murid-murid sekte pedang. Seperti itu, Qin Tian perlahan mendekati seluruh kelompok sekte pedang. Adegan ini membuat hati semua orang berdenyut dengan keras, dan mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari Qin Tian. Tetapi tepat ketika dia selesai berbicara, sinar pedang terbang seperti naga. Sinar pedang itu membuat matahari dan bulan terbang kembali, menghancurkan cakar naga emas sebelum menuju ke dada Qin Tian. Ketika sinar pedang itu mendarat di dada Qin Tian, percikan api beterbangan, dan tulang naga emas Qin Tian bersinar terang sebelum dia mundur 3 langkah. Ketika Qin Tian menstabilkan dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya untuk menghapus sinar pedang itu. Ketika dia melihat orang yang melepaskan sinar pedang itu, dia terkejut. Fisik pedang naga ilahi. "Anda pasti Ye Ziling, putri Jian Jingtian dan murid suci sekte pedang," kata Qin Tian. "Itu aku." Ye Ziling mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Tian tanpa rasa takut di pupil matanya. Kekuatannya telah mengalami peningkatan transformatif setelah menyempurnakan Sein Constellation dan kekuatannya saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Guru Wochen. Dia juga bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari artefak Glory Sein di tangannya. Zhang Yuan dan Liu Su terbang, mendarat di samping Qin Tian dan memancarkan aura yang menakutkan, terutama Zhang Yuan. Ketika Zhang Yuan melepaskan auranya yang merupakan milik seorang murid dalam dari Tanah Suci, itu bahkan lebih kuat daripada Liu Su. "Saudara Qin, sekte pedang sepertinya tidak jujur. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berurusan dengan mereka?" Zhang Yuan menyipitkan matanya. "Tidak perlu." Qin Tian terkekeh. "Semut tidak akan pernah bisa membunuh gajah. Bahkan jika mereka semua mendatangi saya, mengapa saya harus takut? Aku sudah mengatakan bahwa aku tak terkalahkan di medan perang tandus kuno, dan inilah saatnya legenda Master Pedang Yao Guang berakhir. Kakak senior Ye, biar aku yang menangani ini." Lin Yun melangkah maju dan memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedangnya. Saat dia memegang pedangnya, aura pedang yang menakutkan meledak dari Lin Yun, membuat Qin Tian, Zhang Yuan, dan Liu Su menutup mata.
Namun tak lama kemudian, Zhang Yuan dan Liu Su mendengus untuk memaksa kembali aura pedang tersebut. Pedang pemakaman bunga. Jadi kamu akhirnya akan menghunus pedangmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Qin Tian tersenyum, membiarkan rambutnya berkibar di bawah aura pedang. Ini adalah pedang yang membelah adik laki-lakimu menjadi dua, kata Lin Yun. Qin Tian mengangkat alisnya setelah mendengar itu, dan aura pembunuhan yang menakutkan menyapu dari pupil matanya. Tapi tepat ketika Lin Yun dan Qin Tian hendak bertarung, langit tiba-tiba menjadi gelap, dengan bayangan besar menyelimuti semua orang di dalamnya. Apa yang terjadi? Sebelum semua orang bisa sadar, kepala naga biru yang sangat besar muncul dan menarik napas dalam-dalam, menyapu semua orang ke dalam mulutnya. Hal ini membuat semua orang tertegun sejenak sebelum mereka bersukacita. Ini karena mereka tahu bahwa Istana Suci Naga Biru telah muncul dan Naga Biru adalah roh dari Istana Suci tersebut.